Alhamdulillah, Ustaz Erik, tafadhol bisa dilanjut. Alhamdulillah. Baik, syukron kasir Kang Adit ya dari DEP Foundation. Tentu alhamdulillah saya senang sekali bisa silaturahim dengan antum semuanya. Ya, ini di acara Pekanan Muhsinin Club ya ini. Komunitas sedekah brutal, Masya Allah. Sedekah brutal ya. Jadi kalau mau brutal dalam sedekahnya gitu ya, Masya Allah. Dahsyat. Baik, alhamdulillah semua tentu yang bergabung di sini dari semua ada panitia, pimpinan semua DEP Foundation, ya mungkin juga yang ikut di YouTube-nya mungkin ya, yang ikut di semua kajian-kajiannya, insya Allah semoga kita dalam keadaan yang selalu dalam keberkahan, dalam kesehatan, ya insya Allah. Nah, masuk ke dalam tema marhaban ya Ramadan. Ya. Tentu setiap momen di bulan Sya'ban itu kita selalu sering mendengar kata-kata marhaban ya Ramadan. Jika kita telaah ya, sebetulnya kata-kata marhaban ini itu terambil dari dua kata ya secara lughah ya. Kalau kita bahas definisi kata. Pertama, dia terambil dari kata rohbun. Rohbun itu artinya luas, lapang gitu. Jadi kenapa menerima tamu itu dengan kata-kata marhaban? Karena ketika kita menjamu atau menerima tamu, hati kita harus lapang, kita tuh harus punya keluasan gitu ya, agar supaya itu simbol kegembiraan. Jadi ketika kita kedatangan seseorang yang sudah lama kita rindu gitu ya, atau misalnya kita kedatangan sanak saudara yang kita memang harapkan betul, kita tentu hati ini lapang gitu ya, hatinya ini lapang menerimanya gitu ya, tidak sempit, tidak kemudian menjadi berbeban gitu enggak, tapi lapang. Nah inilah kata-kata rahbun itu lapang, luas, artinya itu ketika kita masuk bulan Ramadan, apakah hati kita itu merasakan kelapangan tersebut? Nah ini pertanyaannya ya, kan ketika datang bulan Ramadan ya, dan kemudian apakah kita hati ini merasa gembira, apakah memang bulan Ramadan ini bulan yang memang kita tunggu-tunggu, itu jawabannya ada dalam hati kita sendiri. Karena tidak sedikit juga orang yang kemudian tidak menyenangi adanya bulan Ramadan gitu ya. Seperti misalnya, naudzubillah min dzalik ya, ini para Googlers gitu ya, yang kemudian dunia gelap, gemerlap malam dan lain ketika bulan Ramadan itu tempat-tempat itu ditutup gitu ya. Itu kan mereka tidak menyukai gitu. Karena merasa bahwa sesuatu yang mereka gemari, sesuatu yang mereka hidup darinya itu kemudian hilang selama bulan Ramadan. Nah, karenanya kembali apakah kita mempunyai hati yang lapang dalam menyambut bulan Ramadan. Kedua adalah kata-kata dalam marhaban itu selain kata rahbun juga ada kata-kata rahbah. Nah, rahbah ini menarik karena sebetulnya istilah rahbah ya, kalau misalnya kita pahami di tarhib itu, ini satu ilustrasinya seperti kendaraan ya, yang dia berjalan selalu kemudian melakukan perjalanan yang jauh, tetapi dia perlu waktu untuk berhenti. Waktu berhenti sesaat untuk kemudian rahbah diperiksa apakah ada yang rusak, apakah ada yang harus diperbaiki, apakah ada yang kemudian harus diistirahatkan. Nah, ini kata-kata rahbah. Jadi artinya memang boleh jadi
kata marhaban ini juga mengandung arti bahwa dari 12 bulan kita berjibaku gitu ya dalam mengarungi kehidupan ini, tetapi ada satu bulan di mana kita dipaksa untuk kemudian berkonsentrasi atau lebih fokus kepada urusan-urusan bukan keduniaan, tetapi urusan-urusan ukhrawi, ya. Karena jika seandainya saja kita memahami bahwa ketika hilal bulan Ramadan muncul, ya, hilal muncul, itu yusabihu lahu ma fi samawati wa fil ardh. Jadi bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih semua. Karenanya ramailah sebetulnya jagat raya ini ketika hilal Ramadan muncul itu. Bergetar yang namanya tanah itu karena penuh dengan tasbih, dedaunan, pepohonan, angin, semuanya membawa tasbih. Ya, dan itulah yang sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita merasakan itu betapa agungnya dan semua makhluk mengagungkan Ramadan itu. Karenanya ada dalam hadis disebutkan bahwa ketika setan-setan terkunci itu, segala sesuatu yang tidak mengagungkan bulan Ramadan itu kemudian disingkirkan. Artinya itu. Nah, berarti betapa dipermudahnya manusia untuk melakukan kebaikan di sana. Ya, untuk melakukan berbagai kebaikan. Seakan-akan pada saat itu Allah mempersiapkan ladang jamuan, hidangan yang istimewa selama sebulan penuh itu yang tersedia gratis untuk kita santap dengan nikmatnya gitu. Karena itu semua hidangan yang lezat gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita pikir, apakah dalam bulan Ramadan itu kita masuk ke dalam apa-apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW dalam konteks tadi. Allah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Tasbih, selain tasbih seluruh makhluk, tetapi juga semua makhluk ini, ya, dedaunan, pohon, tumbuhan, rumput, air, semua juga memohon ampunan kepada Allah untuk umat Rasulullah SAW. Ini yang menggentarkan itu. Jadi kalau misalnya kita berjalan di bulan Ramadan, sesungguhnya pohon-pohon itu kemudian sedang memohonkan ampun untuk kita. Ya Rabb, ampuni itu umat Rasulullah yang sedang saum di bulan Ramadan itu gitu ya. Jadi betapa hangatnya hati kita di bulan Ramadan itu. Betapa nyamannya sebetulnya kita di bulan Ramadan itu. Ya. Nah, itulah kalau kita memahami tarhib atau menyambut atau menyongsong Ramadan. Dan karena informasi seperti itulah yang membuat kita akhirnya gembira. Akhirnya gembira dan rindu untuk menyambut itu. Ya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Seringkali orang lewat begitu saja. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang betul-betul kita dipermudah dalam melakukan amal-amal kebaikan karena tadi ya seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini bertasbih, memohon ampunan kepada kita, ya, kemudian semua itu berkonsentrasi untuk melakukan kebaikan gitu ya. Sedekah-sedekah diperbanyak, zikir-zikir diperpanjang, kan betapa terbukanya pintu langit pada bulan Ramadan itu sesungguhnya gitu. Langit-langit terbuka gitu untuk mendatangkan keberkahan dan pertolongan Allah. Nah, pertanyaannya apakah kita kemudian engage terkait dengan itu semuanya? Nah, disinilah kenapa kemudian ada man shoma ala ramadhana ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu karena apakah kalian menyambut bulan Ramadan itu dengan kegembiraan? Ya, apakah kemudian berpuasa karena iman dan wahtisaban, karena keikhlasan, karena apa? Mukhlishina lahuddin ceritanya ya.
Mukhlishina lahuddin itu kan memurnikan, mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu khalaso, itu murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Artinya memurnikan itu perlu upaya. Ya, jadi perlu upaya, perlu usaha yang besar untuk memurnikan sesuatu tersebut gitu. Ya, misalnya besi banyak karatnya gitu, kita harus murnikan itu, atau emas dimurnikan itu penuh dengan upaya, harus dibakar, harus ditempa dan lain-lain. Nah, upaya pemurnian ini mukhlis, orang yang memurnikan ini namanya mukhlis. Mukhlisina lahuddin, kita memurnikan agama. Agama itu kalau kita lihat dari tasrif dan ayadinu, agama itu bisa diartikan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin adalah orang yang berupaya untuk memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jadi kalau misalnya sudah upaya memurnikan dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, ini sesungguhnya orang-orang ikhlas itulah yang mungkin tidak bisa diganggu tadi sama sama setan-setan kan. Kan ketika iblis bersumpah bahwa mereka akan menggoda, membawa anak-anak Adam masuk dalam neraka, Allah menyebutkan bahwa kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, makanya orang-orang ikhlas ini adalah yang mukhlisin, lahuddin, yang selalu setiap saat berupaya memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah ini kalau kita pahami bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dan memurnikannya, memurnikan dalam menyambutnya dan memurnikan dalam keseharian di bulan Ramadan. Nah inilah marhaban, inilah konsep esensi dari menyambut marhaban ya Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Karena kalau tidak seperti ini, kalau tidak dimulai dengan rasa gembira, kalau tidak dimulai dengan seperti orang yang terhauskan ketika dahaga, dia tidak akan terlalu exciting gitu, dia tidak akan terlalu bergembira, tidak akan terlalu exciting itu, terlalu tertarik gitu, ya. Nah coba kita rasa-rasakan itu semuanya. Kita rasa-rasakan kalau seandainya misal seseorang yang selalu menunggu, misalnya ada film yang menarik yang mereka tunggu-tunggu yang sudah lama, atau pertandingan olahraga yang mereka tunggu-tunggu, misalnya Persib Bandung mau main ini, wah dia menunggu gitu. Itu kan bisa menahan kantuk, ya, menahan lapar, bahkan mau berdesak-desakan, atau misalnya menunggu konser konser musik misalnya, itu mereka mau berdesak-desakan dan lain-lain. Itu karena excitingnya, karena menyambut itu semua dengan kegembiraan, dengan rela untuk kemudian melakukan apapun demi mendapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan menyambut Ramadan? Apakah dilakukan dengan kadar yang sama? Nah, ini sebuah pertanyaan. Apa kita sudah melakukan dengan kadar yang sama? Sebagaimana kita exciting tadi menonton pertunjukan, menonton film, menonton segala sesuatu yang kita inginkan gitu, ya. Nah, yang sudah lama-lama kita tunggu-tunggu misalnya. Nah ini permasalahan tarhib tersebut. Gitu. Karenanya selalu kalau misalnya kita mengangkat pemahaman menyambut, misalnya antum ini akan kedatangan orang yang tadi kan konser. Kalau ini misal antum akan mendapatkan kedatangan seseorang yang antum anggap spesial. Gitu. Siapa yang spesial? Misalnya kalau kita lihat Imam Sudais misalnya, ya, bagi para hufaz, ya, para penghafal Quran, ini seseorang yang sangat spesial.
Saya sendiri dulu, nah ini cerita ya, dalam satu kesempatan saya di Masjidil Haram itu imamnya di depan itu hanya berjarak berapa meter, itu Imam Sudais, itu di belakang Imam Sudais Imam Suraim. Aduh, itu betapa ketika beliau masuk itu dengan jubahnya itu, waduh ini, wah, ingin sekali cium tangan, tetapi haram 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 gitu ya, kalau di sana nggak bisa tuh cium tangan, nggak boleh ya, mengkultuskan artinya itu nggak boleh gitu. Tetapi betapa spesialnya, dan kalau misalnya beliau itu datang ke rumah kita, ada apa yang mau kita siapkan? Yang terbaik yang kita punya kita siapkan, kan gitu ya. Atau siapa kalau antum semua eh, Maher Zain misalnya, wah kan Maher Zain itu seorang artis besar ya dalam Islam itu. Atau siapa, Habib Habib gitu ya, Habib datang ke Indonesia, datang kemudian datang ke rumah antum, bayangkan kan betapa, apa yang mau kita sediakan gitu. Wah, minuman-minuman yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik. Kalau kita punya rumah, kita bersihkan semua rumahnya, rapihkan rumahnya semua, disapu semua, bahkan sampai ke jalannya gitu. Kalau perlu karpet merah kan gitu. Nah, itu marhaban itu di situ gitu. Ini inti bagaimana sebetulnya kita menyambut, memperlakukan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan. Ya. Dan jelas kan sebetulnya ketika Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan itu bulan yang dimana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kita, ketika segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya dimuliakan. Coba lihat, ketika ya, Al-Quran diturunkan ya dari Lauh Mahfuz ini ya ke langit dunia. Pada hari itu kemudian menjadi hari yang mulia. Malamnya malam yang mulia. Jadi, yang ditugaskan malaikatnya waruhu itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang dimuliakan. Orang yang menerima wahyu yang pertama itu Rasulullah SAW menjadi mulia. Jadi kan tempatnya menjadi yang mulia. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Karena jika antum menginginkan kemuliaan yang hakiki, ya, masukkanlah Al-Quran ke dalam hatimu. Izzah itu ya muncul itu ketika kita menghadirkan atau memasukkan Al-Quran di dalam diri kita. Coba begini. Kalau seandainya ada tisu misalnya atau kertas saja, ya, seperti ini. Ada kertas ini. Ini tulisannya apa? Oh, ini kertas yang tulisannya bekas persidangan. Oh iya. Ini kita beginikan misalnya, sudah enggak, ya buang. Tisu dipakai, kertas dengan bahan yang sama dipakai untuk kotoran misalnya, buat apapun gitu, untuk menghapus atau membersihkan yang kotor pakai tisu. Tapi dengan bahan yang sama, misalnya ini, ya. Ini saya kasih lihat. Ini, kita buka dulu. Nah, dengan bahan yang sama, kertas juga ini. Tuh. Kertas juga. Tapi ada yang berani nggak? Kira-kira. Tadi, seperti saya ngerobek-robek atau menggulung itu.
Ada yang berani seperti itu. Waduh, nggak ada yang berani. Ada yang berani itu waktu kemarin tuh membakarnya gitu, tapi seluruh dunia protes. Nggak ada yang berani menghinakan kertas itu. Kenapa? Karena kertas itu dihadirkan kalamullah di situ. Itu bedanya. Kertas yang tadinya dengan bahan yang sama dijadikan tisu, dibuang, dibakar dan lain-lain, tetapi kertas yang disimpan di situ dituliskan kalamullah itu derajatnya menjadi tinggi. Tidaklah ada orang yang berani pegang ini sembarangan. Bahkan dalam Syafi'iyah pegang itu, baca itu harus berwudu. Kan intinya bagaimana dimuliakan karena Quran. Nah, makanya bulan Ramadan ini bulan Quran. Itulah kenapa nurhabannya Ramadan, karena apa? Karena kita menyambut satu bulan yang dimuliakan karena diturunkan Al-Quran di situ. Gitu. Nah, ini pemahamannya ya tentang masalah tarhib, tentang masalah menyambut Ramadan. Jadi bukan sekadar hanya kolaknya saja gitu ya, bukan hanya sekedar suasana apa namanya saungnya gitu dan lain, bukan hanya itu, tapi memang itu pun menggembirakan sekali ya. Kalau kita sudah dekat Ramadan tuh yang kita pikirkan, waduh ada kolak pisang ya kan, suasana tarawih yang menggembirakan karena kita disilaturahimkan dengan tetangga, suasana sahur kita disilaturahimkan dengan saudara-saudara yang biasanya kalau satu rumah besar itu sibuk semua, kalau sahur sama-sama semuanya. Ada yang disilaturahimkan buka bersama, bukber SD, SMP, SMA, belum bukber komunitas, belum bukber klub futsal, belum, wah semualah bukber. Itu disilaturahimkan. Jadi menggembirakan memang. Bayangan Ramadan itu bayangan yang memang menggembirakan. Karenanya tadi orang-orang yang larut di dalam kegembiraan itulah orang-orang yang bisa merasakan marhaban dengan arti sesungguhnya bahwa kelapangan keluasan hati dalam menyambutnya dan ingin memberikan yang terbaik dalam menyambut seseorang atau satu bulan yang kemudian menjadi kekasihnya itu, bulan Ramadan. Nah, inilah tarhib ya, jadi pemahaman tarhib itu di situ. Karena memang worth it, karena memang bulan ini bulan yang dimuliakan karena apa? Karena di sinilah turun yang namanya Al-Qur'an. Gitu. Nah, kalau kita sudah paham ini, jelaslah bahwa insya Allah ya, ketika kita menyatakan marhaban, kita tahu artinya. Dan kita bersiap untuk memberikan yang terbaik. Tadi saya mengilustrasikan Mahar Zain datang. Tapi ternyata bukan hanya datang, nginep di rumah kita. Nah, itu betapa kita menjadi dimuliakan juga gitu. Nah, makanya untuk masuk ke dalam kemuliaan, mari menerima bulan Ramadan itu dengan lapang, karena kita di bulan itu kita memang mengkhususkan untuk apa namanya, taqarrub Allah lebih dari bulan-bulan yang lain, gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang tentu menjadi spesial karena memang di bulan ini kalau misalnya apa namanya keseharian penuh dengan tahajud ya, bulan Ramadan, di bulan yang lain juga bisa tahajud dalam sehari-hari. Tapi yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa itu kan puasa. Coba, memang antum bisa boleh puasa setiap hari? Nggak boleh. Paling banter juga puasa Daud. Iya kan? Puasa sunnahnya. Nggak boleh seseorang puasa setiap hari itu, kecuali di bulan Ramadan kan. Itu puasa wajib gitu. Karena itulah yang membedakan. Gitu. Orang senang sekali puasa. Tapi di luar bulan Ramadan nggak boleh. Dia untuk puasa seperti bulan Ramadan setiap hari itu dia nggak boleh. Karenanya betapa Ramadan menjadi spesial.
karena dia melakukan saum sebulan penuh, gitu. Ya, belum amalan-amalan kekhususan lain di bulan Ramadan, gitu. Selain amalan wajib saum tadi, gitu ya. Yang kemudian kita pahami i'tikaf itu kan bulan Ramadan 10 hari terakhir. Ini kan kekhususan. Ini kan betul-betul dari 365 hari gitu ya, 1 tahun, 10 hari kita i'tikaf, ya, memperbanyak meningkatkan kualitas takarub kita dengan Allah, ya, memperkuat yang namanya ikatan kita dengan Allah. Ini hal-hal yang kalau kita lihat membuat asbab kenapa tarhib menjadi penting. Di berbagai daerah tarhib ini bukan hanya mengkaji saja, tetapi juga banyak yang kemudian melakukan berbagai ibadah-ibadah seperti jelas memperbanyak saum, ya, juga memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak berbagai hal, ya, yang akan kemudian menjadi satu conditioning untuk supaya kita di bulan Ramadan itu fit masuk ke dalam pembiasaan yang memang kita inginkan. Jadi udah top speed di bulan Ramadan. Jadi jangan startnya di bulan Ramadan, tapi dari sebelum bulan Ramadan udah mulai start supaya ketika grafiknya naik di bulan Ramadan itu bisa tancap gas gitu. Jadi nggak slow starter lagi. Nah, itulah tarhib Ramadan. Makanya menarik sekali bahasan tentang tarhib Ramadan. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya mau berdiskusi tentang masalah tarhib, ya, tentang masalah Ramadan atau apa saja lah, silakan. Saya kembalikan ke host dulu, Kang Adi. Maka, tafadhol Mas. Masya Allah, barakallah Ustaz, Masya Allah. Dan dibahas oleh Ustadz Erik Yusuf mengenai marhabannya Ramadan. Maka jika kita tadi bicara mengenai marhaban, maka ini ada hati yang lapang, ada hati yang gembira dan bahagia menyambut bulan yang penuh keberkah ini, Masya Allah. Baik ayah bunda, kami persilahkan untuk kesempatannya berdiskusi ataupun bertanya langsung pada Ustadz Erik Yusuf. Insya Allah Ustadz ada waktu untuk berdiskusi. Tafadhol, boleh di open mic-nya, boleh juga open kameranya biar langsung bertanya kepada Ustadz. Ataupun boleh ayah bunda jika ingin bertanya melalui kolom chat, insya Allah nanti dibacakan. Tafadhol. Lah di sini hadir member-member Muslim Club, ada Pak Teguh, ada Kang Hari, kemudian juga ada Ibu Febi, ada Mbak atau Kak Cita, kemudian ada Pak Aryo, ada Pak Muhammad Haika, alhamdulillah. Baik Pak Teguh, gimana ingin bertanya langsung ke Pak Erik? Ataupun ayah bunda yang lain, tafadhol, kesempatan kali ini kami persilahkan. Baik, nampaknya belum ada. Baik Ustadz, izin Ustadz, ada kata-kata bijak bahwasanya kita harus betul-betul matang dalam mempersiapkan, karena gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Tentunya bulan Ramadan ini tadi sudah dijelaskan adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan Allah yang tentu Allah siapkan untuk kita mendulang, ya, keberkahan, mendulang banyak pahala di dalamnya. Dari 12 bulan yang Allah sediakan, satu bulan ini kita betul-betul disediakan untuk fokus beribadah, fokus untuk memperbanyak kebaikan. Maka Ustadz, bagaimana nih cara atau persiapan terbaik untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan yang tentu kita nantikan ini, Ustadz? Persiapan terbaiknya seperti apa, Ustadz? Tafadhol. Baik. Ya, persiapan yang terbaik tentu
kita sebagai manusia itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Jadi persiapan jasad tentu penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah persiapan ruh, gitu. Ya, secara ruhiyah. Gitu. Jadi kita kan mengenal kalau dalam jasad bagaimana metabolisme tubuh kita. Jika seandainya kita mau berlari jauh, kita kan tidak bisa kemudian memulai langsung. Kita harus melatih dulu, mempersiapkan dulu dengan latihan-latihan kecil, pemanasan, kemudian mulailah diatur hari ini seperti apa, besoknya bagaimana, peningkatannya seperti apa, kan begitu. Barulah kemudian bisa berlari jauh. Nah, itu jasad. Jadi segala sesuatu yang kemudian kita lihat di bulan Ramadan ini kan bulan yang ibadahnya juga ada ibadah fisik ya. Ketika kita mungkin kita sudah terbiasa yang qiyamul lail ya, tetapi mungkin qiyamul lail kita 2 rakaat. Mungkin qiyamul lail kita 4 rakaat. Tapi sekarang dengan begitu berkahnya malam-malam di bulan Ramadan, ya kan, di mana man qoma al-Ramadana imanan muhtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, orang siapa yang bangun bangkit ya, apalagi dia itu melakukannya, memenuhi malam-malamnya dengan zikir-zikir, dia akan kemudian dihapuskan dosa-dosanya, ditingkatkan derajatnya. Jadi intinya ada ibadah fisik di situ yang tidak mudah ya. Untuk tahajud rakaatnya panjang, surat-suratnya panjang. Ini berbagi pengalaman saja bahwa pernah saya Ramadan itu di Saudi ya, di mana kemudian betapa ternyata ya, kan kita ini nggak lepas-lepas dari masjid ya, jadi artinya mulai ngitungnya subuh lah, subuh tentu kita di masjid, terus sampai suruh kita sampai duha kita pulang sebentar, kemudian beristirahat, kemudian mandi, zuhur sudah di masjid lagi. Zuhur sampai kemudian asar. Asar pulang, kemudian bebersih, bebenah dan lain-lain, kemudian ke masjid lagi menunggu berbuka. Berbuka di masjid, maghriblah kita, sampai isya, kemudian nggak berapa lama setelah isya, sholatlah tarawih. Tarawih selesai, kita pulang. Tarawih di situ 20 rakaat ya. Jadi 23 itu dengan witir, tapi 1 juz, intinya tarawihnya itu 1 juz. Gitu. Jadi kemudian kita pulang. Pulang tarawih, kita istirahat sebentar, bangun, langsung kita tahajud. 1 juz lagi tahajud, 23 kan. Nah, jadi setiap malam seperti itu. Apa yang terjadi? Ya kalau fisik tidak dipersiapkan, hancurlah itu, sakitlah, ya. Dan kita rasakan bahwa pantesan. Saya pernah membaca hadis ya, di mana Rasulullah SAW itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Saya belum seperti Rasul yang bisa kemudian 1 rakaatnya 1 surat Al-Baqarah, 1 surat rakaatnya surat Ali Imran. Itu dahsyat sekali itu. Ini yang masih 1 malam 1 juz saja, berarti 2 juz ya untuk tarawih dan tahajudnya. Itu kaki sudah bengkak. Apalagi yang Rasulullah SAW melakukan ketika hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa aku hampir khianat, kata Ibnu Abbas. Kenapa hampir khianat? Maksudnya hampir duduk, membiarkan Rasul sendiri berdiri gitu. Saking apa? Saking Rasul itu kuat sekali kakinya. Bayangkan 1 rakaat membaca Al-Baqarah. Rakaat kedua membaca
Ali Imran, rakaat 3 baca An-Nisa. Coba bayangkan betapa kemudian, waduh, sholatnya kan. Ya. Jadi ada fisik yang harus dipersiapkan. Ya, tentu selain berpuasa itu sesuatu yang juga tidak mudah, mengosongkan perut tetapi terus bekerja sesuai dengan kebiasaan ya, tidak kemudian berpuasa dan kita jadi mager ya, jadi di rumah malas gerak, diam, tidur kan enggak, tetap aja saum tapi harus ini, harus melakukan itu, kerja dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang tidak ringan, yang melakukan segala sesuatu dengan perut kosong. Jadi fisik memang mesti ada persiapan yang matang. Selain itu, tapi juga itu adalah mental, ruhiyah kita yang harus disiapkan. Karena justru di sini intinya. Kan kalau kita panjangkan pertanyaan ini, bagaimana sebetulnya persiapan yang kita lakukan agar supaya kita maksimal di bulan Ramadan secara ruhiyah. Jadi kalau kita ngomong tasawuf sedikit, bahwa manusia itu kan jasadnya diciptakan dari tanah. Karenanya tarikannya selalu tarikan tanah, tarikan bumi, tarikan materialistis, tarikan keduniaan itu dari jasad dia. Tetapi ruh itu diciptakan dari langit. Karenanya ruh itu mestilah dia diberikan makanan-makanan langit. Jasad diberikan makanan-makanan, jasad dia itu yang berasal dari bumi. Tarikannya ke sana. Kita senang makan, semua makanan kan dari tanah. Coba aja kita lihat. Apa makanan dari langit? Enggak kan? Kita senang karerok udah jelas-jelas tumbuhan. Kita senang apa? Senang rawon ya daging sapi, kambing, semua kan tanah ini yang kita senangi itu. Kalau kita buka lagi, senang baju dari mana sih? Ujung-ujungnya tanah itu. Benang-benang dari mana? Pohonnya, kapasnya semua. Wah, saya senang mobil besi, biji besinya di mana? Semua kebendaan itu duniawi itu jasa dia itu, tanah itu yang menarik. Makanya kita ditarik setiap hari itu ditarik sama yang namanya dunia ini, ditarik semua. Mana makanan hati, makanan ruhiyah ini? Makanan ruhiyah itu sesuatu semua yang dari langit. Ya, makanya riyadhah yang kita lakukan, zikir-zikir kita, ya, yang namanya sholat-sholat kita, baca Qur'annya semua, itu makanannya. Melakukan kebaikan, itu kan sebetulnya makanan ruhiyah, sodako semuanya, ya. Itu makanan ruhiyah. Nah di bulan Ramadan, bayangkan, makanan-makanan itu ditahan, tahan puasa kamu. Jasad itu ditaklukkan, agar supaya ruh ini yang kemudian bersinar. Ini bagian ruh sekarang. 1 bulan ini harus kemudian kita energize yang namanya ruh agar supaya bisa menerangi 11 bulan berikutnya. Karena kalau kita berjalan, ruh kita yang leading, insya Allah syahwat itu akan kita tekan. Tapi kalau yang leadnya, yang memimpinnya adalah jasad, dia hanya syahwat yang memimpin. Nah ini jadi masalah. Makanya kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kan asyam ini apa? Ini kan sebetulnya mengikat, menahan, ini mengikat apa yang diikat. Gitu. Jadi ikat itu tadi syahwat itu dikendalikan. Nah itu persiapan yang paling pentingnya. Bagaimana mempersiapkan supaya kita bisa mengendalikan yang namanya nafsu tadi. Nah, ini dahsyatnya di situ. Ya, makanya puasa menjadi benteng. Benteng puasanya. Saking pentingnya puasa. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan apa? Puasa ini untukku. Ya kan? Puasa ini untukku. Aku akan memberikan pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi saking spesialnya puasa. Kenapa? Karena
Ibadah yang lain, sholat itu orang bisa melihat gerakannya, oh dia sholat apa enggak gitu. Ya, zakat gitu, itu ada pihak ketiga yang kemudian ada pihak kedua. Tapi yang namanya puasa itu cuma kita dengan Allah. Nggak ada orang yang lihat, wah ini mau puasa, wah kita bisa acting, kita bisa pura-pura minum, pura-pura makan di luar, kemudian puasa lagi kan bisa. Itulah yang membuat betapa spesialnya orang yang berpuasa, yang akhirnya orang berpuasa itu dia sedang menghadirkan Allah karena keyakinannya itu. Dia connect terus. Jadi kalau kuotanya nggak habis-habis gitu, kenceng. Kalau misalnya kuota habis kan hilang sinyal, udah selesai urusannya gitu. Nah, itu persiapannya, persiapan jasa dia, persiapan ruhiyah itu harus dilakukan agar supaya kita bisa optimal di dalam bulan Ramadan. Begitu kurang lebih. Masya Allah. Jadi bukan hanya persiapan fisik, tetapi persiapan ruhiyah pun harus betul-betul kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Baik Ustaz, izin ini ada yang bertanya via chat ya, dari Ibu Cita. Assalamualaikum, mohon maaf saya tidak bisa bicara langsung karena sambil menidurkan anak-anak. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika waktu saya sedang tidak bisa menjalani ibadah puasa karena hamil dan menyusui, saya membayar fidyah untuk mengganti puasa saya. Namun, ketika saya tidak berpuasa karena sakit, saya mengganti dengan hari puasa saja tanpa membayar fidyah. Saya ingin bertanya, apakah jika hanya sakit atau sedang berhalangan, sehingga saya tidak bisa puasa, apakah perlu juga membayar fidyah? Syukran Ustaz. Ya, baik ya. Ini fikih ya. Artinya kita harus pahami bahwa di dalam ayat disebutkan faman kana minkum maridun ya au ala safarin fa iddahu min ayamin ukhra. Jadi artinya barang siapa di antara kalian yang sakit atau safarin ya, au ala safarin itu atau yang kemudian dia melakukan perjalanan safar ya, yang kemudian dalam fikih kan juga safar itu ada aturannya ya. Ada yang 120 km, ada yang 100, ada yang 80 km. Dia melakukan safar yang berat. Dia itu kemudian berbuka, ya, itu dia harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Dia harus mengkodok puasanya. Jadi hati-hati nih kayak sekarang ya. Kemarin ada akhwat yang sedang mengkodok puasanya, puasa Ramadan. Kemudian ada orang yang kemudian memberikan kepadanya itu makanan yang nikmat gitu, dan kemudian orang itu bilang, ayolah kalau sedang puasa katanya, kemudian dikasih makanan dia dapat 2 pahala walaupun dia berbuka. Saya bilang nanti dulu, itu puasa yang mana dulu? Kalau puasa mengqadha itu puasa wajib itu. Puasa Ramadan, bukan puasa sunnah gitu ya, hati-hati gitu. Nah, makanya ini puasanya puasa apa, dan tidak bisa digabungkan dua niat dalam satu puasa. Misalnya, aduh ya Allah saya ingin puasa qadha Ramadan dan juga puasa saum Senin sunnah gitu. Oh ya nggak bisa gitu. Itu itu intinya ya. Nah, kemudian tadi ketika dia kemudian sakit, dia harus mengganti. Nah, ini kita harus pahami begini. Ya, dalam fikih, ya, ibu hamil itu kan bukan sakit. Ya, ibu hamil itu bukan sakit. Atau yang menyusui itu dia tidak sakit. Tapi dalam kondisi dia ragu saja, ragu nih. Dia ragu bahwa dia takut kalau dia berpuasa itu akan membuat dianya dan anaknya itu akan menjadi sakit, ya. Dan dia sudah mulai merasakan keraguan itu yang membuat dia juga sudah merasakan, wah kayaknya ini saya nggak tahan. Dia itu boleh tidak kemudian berpuasa, ya. Dan kemudian ketika dia bisa membayarnya dengan mengqadha, itu akan lebih baik.
Tapi kalau dia juga kemudian, karena kan yang namanya hamil dan menyusui kan panjang. Ketika dia juga tidak bisa karena dia merasa tadi, ya, dan memang dia merasa lemah untuk itu, inilah baru muncul yang namanya boleh fidyah. Makanya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, maksudnya berat itu, ya, mereka itu bisa membayar yang namanya dia atau memberikan makan satu orang miskin, gitu ya. Jadi betapa Allah itu memudahkan. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi kalau sakit bayar, kalau hamil dan menyusui fidyah, gitu. Itu sebetulnya tidak selalu harus seperti itu. Jadi artinya kalau seandainya orang yang hamil pun dia bisa membayar dengan membayar mengganti puasanya, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, ya kemudian bayarlah dengan fidyah. Kalau orang yang kemudian dalam kondisi yang tadi menyusui, dia kemudian bisa berpuasa mengganti bulan Ramadan, itu lebih baik berpuasa. Tapi ketika dia tidak bisa karena tadi berat, karena sakit atau takut sakit dan lain-lain, gitu ya, maka dia boleh membayar fidyah, gitu. Tetapi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, dia melakukannya dengan hanya membayar fidyah, ini yang jadi masalah, gitu. Ya, jadi jangan tiba-tiba kita mampu sebenarnya. Jadi misalnya, nggak sakit, nggak apa, dan mampu berpuasa, ya hutang puasa dibayar fidyah sajalah, itu nggak bisa. Ya, bahkan dalam beberapa kajian, ketika ada seseorang yang kemudian bertaubat datang bahwa saya sudah tidak berpuasa mungkin 10 tahun katanya. Puasa wajib Ramadan ditinggalkan tanpa alasan uzur syar'i gitu. Bagaimana ini? Ya, insya Allah bayarlah dengan puasa-puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud dan lain-lain. Itu sampai ada saran dari para alim seperti itu. Saking pentingnya yang namanya puasa ini. Ya, jadi jelas sekali bahwa jika seandainya dia masih mampu membayarnya dengan berpuasa, ya, dia harus mengganti dengan puasa. Tapi jika tidak, diperbolehkan dia membayar fidyah itu, gitu ya. Karena tadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddahu min ayamin ukhra, dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi wa alal ladzina yutiqunahu yakunahu fidyatun ta'amu miskin, artinya jika orang-orang itu berat menjalankan, ya, mereka bisa kemudian membayar dia atau membayar makan satu orang miskin. Begitu kurang lebih, ya. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Baik, insya Allah sudah sangat jelas Ustaz jawabannya. Baik, ayah bunda, member Muslimin Club, tafadhol bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand ataupun di kolom komentar atau kolom chat, tafadhol. Baik, diberikan waktu, ya. Insya Allah masih ada sampai pukul 21.30 insya Allah. Sebelum nanti closing statement, kemudian juga kita dokumentasikan kebersamaan rembuan malam hari ini, dan insya Allah diakhiri dengan doa penutup dari Ustaz Eri. Tafadhol, ayah bunda yang ingin bertanya. Kami lihat lagi di kolom chat. Insya Allah baik. Baik Ustadz, jika kita melihat Ustadz, ibadah kaum muslimin memang saat Ramadan ini akan terus semakin meningkat, ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz, zikirnya makin banyak, sholatnya makin panjang, kemudian amal solehnya juga terus berlomba-lomba, Ustadz. Bahkan ya keberkahannya juga terasa oleh para pedagang, ya, Ustadz, di sepanjang jalan ramai, alhamdulillah semua kalangan merasakan keberkahan ini. Kemudian Ustadz, yang tentunya ini menjadi PR dan juga penting untuk kita, bagaimana Ustadz agar semangat Ramadan ini bisa terus berlanjut istiqomah untuk bulan-bulan selanjutnya Ustadz.
Jadi ketaatannya, keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya bukan hanya berhenti di Ramadan saja Ustadz, tetapi di bulan-bulan selanjutnya bisa istiqomah, berlanjut, terus meningkat. Begitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi ya ini semua masalahnya sama ya. Masalahnya adalah ketika arti dari Syawal itu sebetulnya peningkatan. Tapi kita masuk bulan Syawal seringkali bukan terjadinya peningkatan tapi penurunan. Karena kita lelah selama bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal kita justru yang tadinya setiap hari kita qiyamul lail, di bulan Syawal mulai menurun. Ya, ketika sodako yang dilakukan setiap bulan, duhanya semua dilakukan, di Syawal malah tidak dilakukan. Itu padahal bertentangan dengan arti bulan Syawal yang artinya peningkatan. Jadi harusnya di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan masuk Syawal, itu harus ditingkatkan seharusnya. Sebagaimana kalau kita lihat, sebetulnya Lebaran Idul Fitri itu berbeda dengan Lebaran Idul Adha. Dan kita cukup salah kaprah sebetulnya dalam menghadapi atau memberikan treatmentnya itu salah menurut saya. Itu tidak tepat, bukan salah, tidak tepat. Gini ya, secara makna esensi ya, saya akan bahas ini. Yang namanya dalam Ramadan, ketika Id yang namanya Mubarak, itu satu hari itu tidak boleh puasa. Artinya itu hari raya dan dilarang, diharamkan berpuasa di hari raya. Di hari itu kemudian semua orang bergembira, semua orang saling memberi dan berbagi. Ya, bahkan zakat fitrah di situ dibagikan kan, untuk memberikan kegembiraan kepada mereka-mereka yang kemudian kekurangan. Nah, kita makan opor kalau kita ya, makan macam-macam, ada angpau semua dan lain-lain. Tetapi esoknya itu sudah diperbolehkan, bahkan tradisi di Indonesia besoknya itu sudah kemudian nyawalan, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Makanya intinya ketika baru 1 hari Lebaran, esoknya sudah diingatkan lagi oleh Allah, jangan kamu euforia terlalu bergembira. Ingat apa yang dilakukan di bulan Ramadan dan laksanakan di bulan Syawal. Jadi ketika 1 hari itu kemudian berpesta karena di hari raya, memang seharusnya dia bergembira, tapi esoknya dia sudah masuk lagi ke khusyuan puasa Syawal. Makanya ada yang namanya lebaran ketupat kalau di daerah-daerah itu. Apa lebaran ketupat? Itu adalah lebaran di mana setelah 1 hari Id Mubarak, besoknya itu dia Syawalan 6 hari, setelah itu dia lebaran lagi atau namanya lebaran ketupat, karena dia sudah menyelesaikan 6 hari bulan Syawal. Nah ini intinya apa? Intinya ada kehusuan yang harus dijaga. Berbeda dengan yang namanya lebaran Idul Adha. Idul Adha itu tidak boleh kemudian setelah lebaran Idul Adha itu kemudian berpuasa, itu tidak boleh, malah tidak ada yang namanya puasa, karena ada hari tasyrik, ada hari nahar, ada hari potong, ada hari kemudian dibagikan yang namanya daging-daging tersebut, dan semua harus menikmati itu. Dan disinilah festif, disinilah kemudian pesta 3 hari gitu kan. Itu artinya kalau kita pahami yang harusnya dapat THR itu di Idul Adha, yang harusnya libur panjang itu di Idul Adha. Seharusnya, jadi terbalik ini treatmentnya seharusnya. Cuman ya itu pemikiran saya aja gitu. Kalau melihat dari esensi bagaimana treatment Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu. Nah, jadi artinya kembali ke pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita di bulan Ramadan kalau seandainya
di bulan Syawal itu kita sudah lepas merasa bahwa kita sudah tidak perlu lagi melakukan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu kesalahannya itu. Jadi tipsnya adalah jangan sampai kita merasa bahwa ketika lepas bulan Ramadan selesailah sebetulnya segala sesuatu kewajiban yang kita harus lakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi cuman itu saja. Jadi kesadaran untuk itu saja. Kalau kesadaran itu paham itu muncul, artinya mungkin dia akan memperlakukan bulan Syawal itu akan lebih baik daripada kalau dia nggak paham bahwa ada kekhusyuan yang harus dijaga di bulan Syawal. Gitu kurang lebih. Masya Allah. Jadi terus dilanjutkan Ustaz ya, karena salah satu tanda diterimanya amal soleh kita adalah dimudahkannya untuk melanjutkan atau melakukan amal soleh lainnya insya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah, syukron. Rasanya cukup untuk rebuan pada malam hari ini dengan mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Sebelum Ustadz menutup dengan doa, mari kita sama-sama mendokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Bagi ayah bunda, semua audiens, semua peserta Zoom rebuan pada malam hari ini, kami persilahkan untuk on kamera. Tafadhol, kita dokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini bersama Ustadz Erik Yusuf. Baik tim Mulmed, persiapan untuk mendokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Baik, hitungan 3 langsung diambil gambarnya. Tafadhol ya Kang Hari, ayah bunda yang lainnya boleh dibuka kameranya, pastikan kondusif. Baik, insya Allah. Baik, persiapan tim Mulmed. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Baik, terakhir jempolnya, dilihatkan jempolnya. Baik, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah, syukron jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, tafadhol untuk closing statement dan juga menutup dengan Baik. doa. Alhamdulillah ya, mengenai hal marhaban ya Ramadan, kita sudah membahas tadi bahwa insya Allah masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri ya masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Karenanya mari saling menasehati, saling memberikan informasi bahwa penting sekali ya, awalan yang baik itu penting sekali. Start yang bagus itu atau yang baik itu penting sekali untuk memotivasi ya kelanjutan keistiqomahan kita. Karenanya kalau kita mulai dengan semangat yang bagus, insya Allah kita bisa kemudian mempertahankan ya endurance-nya bisa kita jaga sampai nanti mengakhirinya dengan husnul khotimah juga gitu, insya Allah. Nah, kita berdoa untuk itu ya, DP Foundation ini ya insya Allah berkah semua tadi yang sudah ikut ya, semoga kita semua ini diberikan kesehatan, yang penting itu ya, kesehatan, dan kemudian kita diberikan ilmu untuk bisa memaksimalkan hidangan Allah di bulan Ramadan. Baik, ayo mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah, tsabbit qulubana ala imanik ya Allah, tsabbit qulubana ala taatik ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Engkau lah yang menguasai hati ini ya Allah. Condongkan hati ini selalu dalam kebaikan kepadamu ya Allah.
Kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghits. Aslih lisani qul wakilni an nafsi tarfatil halim min nas. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Engkau yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ini ya Allah. Keluarga kami ini ya Allah. Lingkungan kami, bangsa kami ini ya Allah. Perbaiki kehidupan kami. Jangan biarkan ya Allah kami dalam segala sesuatu kesulitan, keburukan, bala, bencana, mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari kemudaratan. Sebagaimana Engkau menjauhkan kami dari barat dan timur ya Allah. Ya Allah, tuntunlah, mudahkanlah, ringankanlah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam ujian-ujian ini ya Allah. Mudahkanlah ujian ini ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Hadirlah selalu ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Jangan Kau biarkan kami walau sekejap mata pun ya Allah. Hadir selalu bersama kami. Menuntun kami ya Allah. Ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan ya Allah. Ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada kami. Dari kemarin di bulan Rajab. Saat ini di bulan Sya'ban. Dan insya Allah sampaikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan. Dan jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Yang meraih kemenangan. Yang meraih segala hidangan yang Kau berikan di bulan Ramadan. Dan bisa mengoptimalkannya ya Allah. Berikanlah kami malam Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah segala sesuatunya. Bersihkanlah semuanya. Sebelum kami memasuki bulan suci-Mu ya Allah. Kami memohon agar supaya kami bisa masuk dalam bulan Ramadan dengan hati yang lapang ya Allah. Marhaban ya Ramadan. Ya Allah ya Rabb. Juga keluarga kami, saudara-saudara kami, berikanlah keberkahan kepada mereka semua ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Jadikanlah penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Berikan kami rezeki yang berkah, halal dan melimpah ya Allah. Agar kami bisa selalu beribadah dengan maksimal kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Yang dengan ilmu itu kami meningkatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fi barakatillah nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian dari saya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, itu datang dari saya. Kebenaran yang datang dari Allah. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak antum semuanya untuk mohon di share ya, bahwa saya juga membuat film dakwah ya, yang nanti esok tanggal 9 tayang di bioskop. Filmnya adalah film Kun Ana wa Anta, film keluarga, film anak yang positif, yang insya Allah ber-background pesantren dan juga penuh dengan nilai-nilai positif ya. Ini benar-benar film anak. Saya minta mohon bantuannya agar supaya mengajak keluarga, saudara-saudara untuk kemudian menonton film ini, karena kalau film ini berhasil insya Allah ya, nah ini produser-produser yang lain akan membuat film-film anak yang baik. Ya, jangan sampai layar-layar bioskop kita dipenuhi dengan film-film hantu gitu ya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustadz, jazakallah khair atas kehadirannya di Zoom Rebuan Member Muslimin Club pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan lagi rezeki untuk kita bisa terus bersilaturahmi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Egi Yusuf, jangan lupa saksikan, tonton di bioskop
insya Allah film Kun Ana Wa Anta, insya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustadz untuk semua agenda kebaikannya. Tafadhol. Baik ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Terima kasih Ayah Bunda, ada Pak Teguh, ada Pak Dika, ada Pak Haikal, ada Pak Hari, ada Ibu Yeni, ada Bu Cita, dan tentunya Ayah Bunda, Akang Teteh semua yang sudah menghadiri agenda hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita rezeki yang berkah dan berlimpah untuk bisa membersamai agenda program-program kebaikan untuk membersamai para penghafal Al-Quran di bulan Ramadan dengan 500 santri di Pandai Batch 3. Insya Allah kami tunggu kehadiran Ayah Bunda dan juga kontribusinya, dan juga agenda-agenda lain program dari DP Foundation, yaitu ada gradasi gerakan berbagi daging Ibu Santri. Insya Allah akan kita share infonya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah hadir. Kami ucapkan jazakumullahu